Al-Karom wal-Karom Ustaz Bukhari, kami persilakan untuk menyampaikan barangkali ada hal yang perlu disampaikan sebelum pengajian dimulai. Itu kami persilakan. Langsung aja. Iya, langsung aja. Saya kenal dulu. Udah kenal banget. Papan buat apa? Pegang boleh nggak? Boleh. Atau pakai yang ini? Pakai yang ini ada nggak? Ya kalau itu aja. Biasa dipegang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama hadir di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan yang tak akan henti-hentinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadiahkan kita anugerah yang terbesar. Apalagi ini malam Jumat, senantiasa Allah jadikan malam Jumat ini hari yang paling mulia di antara hari lainnya. Allah Subhanahu wa taala kita harapkan akan rahmat dan pertolongan untuk kita sekalian. Dan semoga kehadiran kita di majelis ilmu pada malam hari ini senantiasa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita penebus segala kesalahan dan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kami dipertemukan kembali dengan jamaah ya, musholah As-Siddiqiyah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Orang-orangnya masih banyak yang nambah ini yang baru-baru. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, kita kirim doa untuk orang tua kami, guru kami, almarhum Al-Maghfur Laki Haji Nasuh Abu Bakar. Beliau adalah orang tua kami, bukan teman, justru saya anaknya. Anaknya, keluarga dekat dan muridnya yang kemana-mana selalu kalau ada abi ya selalu kemana-mana saya ditarik-tarik gitu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan silaturahim ini wasilah Kiai Ageng Abdurrahman ini mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan almarhum al-maghfur lagi Haji Nasr Abu Bakar senantiasa dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang telah menimba ilmu dari beliau senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan mudah dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma maksuduna wa kama tubana bi syafaati rasulillah. Wa la Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan Syekh Al-Hafiz bin Mustafa Allahu warhamhu wa'afi wa anhu Allahumma akrim nuzul. Syahidahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita yang sudah disampaikan kepada kami sebelumnya melalui Kiai Adam Abdurrahman ini. Ya, kita doakan beliau senantiasa panjang umur, semuanya dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kerabat kami yang senantiasa selalu memberikan kebaikan-kebaikan tidak hanya di majelis ini, ya, di majelis Sabiluna, di majelis-majelis yang lainnya kami juga sering ketemu. Mudah-mudahan ini terus istiqomah, bisa silaturahim di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Melanjutkan kajian kita ini di kitab Safinatul Najiyah. Kita ngajinya di Safinanya. Kalau yang tengah namanya bagus saja. Jadi kita yang gampang-gampang yang penting mah ngamalin. Biar sedikit demi sedikit gimana kita wudu, gimana kita sholat, gimana kita baca Quran yang baik. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita tambah berkualitas ibadahnya. Amin. Kalau kita sudah berkualitas ibadah itu nggak cuman banyak, tapi kalau kualitas sedikit tapi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Quran surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ciptakan kita semua, ya, kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, kemudian ada hidup juga. Allah jadikan kita kematian, Allah juga akan jadikan kita kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah jadikan kita mati kemudian hidup. Kenapa dulu mati baru hidup? Kan kita hidup dulu baru mati. Pertanyaannya adalah harus kudu siapin kita nih kalau sudah hidup kita nanti kemudian mati. Setelah mati kita hidup lagi. Itu yang kudu diperhatikan oleh kita. Makanya kata Allah, alladzi khalaqal mauta. Allah jadikan, Allah ciptakan kematian. Tuh, mati dulu ya disebut sama Allah. Bukan hidup baru kemudian mati, tapi mati dulu baru kemudian hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup setelah mati. Surat Yasin tadi kita baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Sama tuh, Allah jadikan inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya aku hidupkan yang mati. Tuh. Jadi mati dulu baru hidup, bukan mematikan yang hidup. Lah kita sudah hidup nih, suruh pada mati, mau apa ogah? Gitu ya. Justru banyak kan kita ogah mati, kan begitu ya. Padahal para ulama soleh pengen buru-buru ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ditanya pengen buru-buru ketemu sama Allah, mau mati? Ogah. Tapi mudah-mudahan di antara yang tadi sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat kedua tadi surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Yang paling baik amalnya. Yang paling baik itu maksudnya yang berkualitas. Maka kita hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu ini apalagi kita ngaji fikih nih. Nah, saya diwasiatkan sama Kiai Agung nih suruh ngaji fikih. Mudah-mudahan gak ada yang salah nanti kita ngajinya dia. Harapannya semakin baik kita ibadah, semakin sempurna kita ibadah. Karena tidak hanya sekedar kita bisa dalam syariat, ya mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit kita juga nyambung dengan hakikatnya. Sehingga ketika kita belajar bagaimana belajar wudu, bagaimana belajar sholat, kemudian kita juga menghasilkan bagaimana esensi hakikatnya sebenarnya kita berwudu. Untuk apa sebenarnya kita sholat? Nah itu yang terpenting. Tidak hanya kita bisa syariat, fikihnya, tapi kita juga coba bangkitkan hati kita untuk semakin kenal sama Gusti Allah. Mudah-mudahan ini Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku saya halaman 64. Pada pasal tasdidatul fatihati tentang tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya dijelaskan itu ada syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah. Di antara, nah kenapa kita baca surat Fatihah? Kalau kita mau benar sholatnya, Fatihahnya kudu benar. Nah gitu. Sholat berjamaah 27 pahalanya. Nah kalau sendirian atuh kalau baca Fatihahnya benar. Nah kalau Fatihahnya acak-acakan, mendingan kita jamaah be. Nah, udah jamaah enak, dapat 27 rakaat, dapat 7 derajat ya insyaallah. Di antara yang menjadikan sholat kita benar, sholat kita diterima adalah baca surat Al-Fatihah. Sebelumnya sudah dibahas tuh syarat-syarat Al-Fatihah. Di antaranya adalah kudu benar baca tasydidnya. Syarat-syarat sebelumnya kan kudu benar baca tasydidnya. Wa mura'atu tasydidatiha. Itu sebelumnya ada syarat-syaratnya. Kudu dijaga tuh tasydid-tasydidnya. Maka selanjutnya Musannif pengarang nih mengantarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk diperhatikan ketika kita baca surat Al-Fatihah. Terlebih lagi yang akan kita bahas adalah tasydid di dalam baca surat Al-Fatihah. Sampai sedetail itu ulama, sedetail itu. Kita baca jangan sampai salah kadang iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ada tuh yang begitu, yang penting enak suaranya padahal tidak sampai ke sana. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara membaca yang benar. Minimal baca Fatihahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sunnati wal wafa. Qala musannif rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana alaina bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala tashdidatul fatihati faslun ay hadza faslun tashdidatul fatihati. Ini fasal membahas tentang tasydid di dalam surat Al-Fatihah. Tasydid itu kalau guru-guru tahsin ngajarin kalau membaca ditekan gitu. Nah itu tasydidnya, berarti ada tasydidnya tuh. Atta. Nah itu namanya ada tasydidnya. Ditekan sebentar baru kemudian dibaca. Nanti kita jumpai yang mana saja di dalam surat Al-Fatihah itu yang ada tasydidnya. Tasdidatul Fatihati, tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Arba'a asyrota itu ada 14. Jadi banyak juga, ada 14. Berapa ayat semuanya? Ada 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah, ada 7 ayat dan ada 14 tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah.
Arba'a asyrota itu ada 14 tempatnya. Yang pertama bismillahi, fauqal lami, di atas huruf lam. Kata-kata bismillah tuh. Jadi Allahnya kudu ditasyid, nggak boleh bismillah, salah. Tapi kudu ditekan bismillah, millah lamnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca surat Fatihah, baru bismillah doang nih. Bismillahi, pada lafaz bismillahi, fauqal lami itu di atas huruf lam. Lam harful jalalah ya. Lam jalalah lafaz Allah. Bismillah. Yang kedua Ar-Rahman. Ar-Rahmani, fauqar ra'i, di atas huruf ra. Jadi kalau baca ar-rah, jadi ditekan ar-rah, tapi jangan lama-lama. Ar-rah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya sama tasydidnya semua tuh. Jadi enggak boleh dibaca dilanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu enggak ada tasydidnya, enggak kedengeran tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ditekan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ar-Rahimi yang ketiga pada lafaz Ar-Rahimi, fauqar ra'i, di atas huruf ra, sama tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit ngaji tahsin ya. Iya. Sedikit ngaji tahsin. Yang penting tasydidnya dulu deh. Ya kalau tarkik tafkhim nanti dulu dah, enggak apa-apa. Yang penting tasydidnya benar ini. Karena yang terpenting dalam Al-Fatihah itu tasydidnya, ya tentunya panjang pendeknya juga diperhatikan. Nah, inilah pentingnya kita duduk hadir di majelis ilmu sama guru-guru kita. Enggak cuma di YouTube, dengerin di YouTube. Nanti kalau kita tanya sama YouTube kagak bisa jawab YouTube-nya. Ar-Rahimi yang ketiga lafaz Ar-Rahimi, fauqar ra'i, di atas huruf ra. Alhamdulillahi, selanjutnya huruf lafaz alhamdulillahi, fauqal lami al-jalalati, pada huruf lam jalalah, di atas huruf lam jalalah. Alhamdulillah, lillah. Jadi ditekan sedikit. Alhamdulillah. Sedikit haknya juga jangan seperti huruf H. Tidak boleh alhamdulillah, nanti salah maknanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nanti ngaji sama kayak Adung lah ya untuk tahsinnya. Alhamdulillahi, lafaz alhamdulillahi fauqal lamil jalalati, di atas huruf lam jalalah. Lafaz Allah tadi itu lillah. Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu fauqal ba'i, lafaz rabbil alamin, tasydidnya yang kelima ini adalah fauqal ba'i, di atas huruf ba. Jadi ditekan tuh Rabb. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini. Terus ainnya panjangin, jangan dipendekin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya dipanjangin karena kita nyasar juga, ainnya dipendekin gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya panjangin. Karena dekat banget tuh ain sama lam gitu.
kadang sering nyasar. Fauqal ba'i di atas huruf ba, Rabbil. Ini penekanan kata Rob itu beda dengan kata Rob tanpa tasydid, Robbi, Roba, Roba. Maknanya tidak ada penguatan, tidak ada penekanan. Rabbi, hanya Allah lah Tuhan sekalian alam. Itu kalau kita maknanya ya. Rabbil alamin. Lafaz selanjutnya adalah kalimat Rabbil alamin fauqal ba'i, huruf tasydidnya di atas huruf ba. Selanjutnya yang keberapa nih? Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang ke-3. Ar-Rahman sama seperti tadi sebelumnya, fauqar ra'i, di atas huruf ra. Ar-Rahim, Ar-Rahimi, lafaz Ar-Rahimi fauqar ra'i, tasydidnya di atas huruf ra. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita pernah dengar santri-santri Kempek di daerah Cirebon itu paling kuat menekankan tasydid, paling kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Nah, ada orang-orang Kempek gitu, santri Kempek. Sedikit pernah tahu gitu. Jadi ternyata dalam surat Al-Fatihah dalam sekali. Ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin. Ini ada dua cara membaca. Ulama boleh membacanya mimnya dipanjangin, Maliki Yaumiddin. Ada ulama satu lagi yang boleh membaca pendek, Maliki Yaumiddin. Itu boleh dua-duanya. Jadi kalau ada imam misalnya, imam di masjid mana gitu, dibaca pendek, jangan nyalahin. Mungkin dia ngikutin imam-imam yang berbeda gitu. Tapi boleh dua cara membacanya. Seperti Malikin Nas. Nah, kalau itu nggak boleh dipanjangin. Malikin Nas itu juga nggak boleh dipanjangin, kalau itu harus dibaca pendek. Jangan nyasar. Jangan kebalik. Maliki Yaumiddin. Pada kalimat selanjutnya fauqad dali, pada huruf da, tasydidnya tuh Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jangan kapnya yang ditasydid. Kadang ada juga yang terlalu bersemangat kapnya ditasydid, Maliki Yaumiddin. Nah, itu kebanyakan. Nanti Bang Malik kepanggil-panggil. Maliki Yaumiddin, kalimat Maliki Yaumiddin fauqad dali, ada di atas huruf dal, tasydidnya tuh. Nah, ini sudah mulai masuk kalimat tauhid nih. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ayat selanjutnya kalimat iyyaka na'budu fauqal ya'i, di atas huruf ya, tasydidnya. Ini kalimat tauhid, jangan sampai salah tasydid, apalagi tidak ada tasydid gitu. Karena ini kalimat tauhid, maka harus betul-betul diperhatikan ayat ini. Iyyaka na'budu, iyyaka, artinya bahwa betul-betul saya ini hanya nyembahnya sama Gusti Allah. Ini ulama-ulama tasawuf menitik beratkan pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua ayat. Jadi kalau kemudian tanpa tasydid sudah berbeda maknanya dan bisa jadi menyalahi nanti kita punya Tuhan. Bisa nyalahin kita sama Gusti Allah. Seakan-akan kita tidak mengagungkan Allah, tidak mintanya sama Allah, tidak nyembahnya sama Allah, tuh gitu. Karena ini kalimat unsur tauhid.
Karena di antara kita beribadah itu yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita jadikan tempat satu-satunya yang kita ibadahi. Yang jadi tempat satu-satunya yang kita minta pertolongannya. Yang jadi tempat satu-satunya yang kita bersandar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering ingatkan ketika kita selalu membaca lafaz la ilaha illallah. Ini mengantarkan kita untuk bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyatu bagaimana? Menyatu di sini adalah kita betul-betul yakin kalau Allah itu yang kita sembah. Kita betul-betul yakin kalau Allah itu yang kita minta. Kita cari rezeki sama siapa mintanya? Gusti Allah. Yang datangin rezeki Allah, yang ngirimin kita rezeki ya Allah. Makanya di situ iyyaka na'budu, kita mintanya sama Allah, nyembahnya sama Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu-lah wahai Allah kami semua meminta. Makanya makna asyhadu an la ilaha illallah itu sangat dalam sekali ya. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan ada bisa nyambung ke situ nanti. Kita beresin dulu Fatihah nih. Jam 9 Pak ya. Sampai jam berapa biasanya? Jam 12. Lewat dah. Sampai habis waktu. Ya kopinya masih penuh ini. Ya, sambil minum. Jadi betapa pentingnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah ayat ini nih. Jangan sampai keliru nih kita baca ayat ini nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu fawqal ya'i. Lafaz iyyaka na'budu tasydidnya itu ada di huruf ya. Wa iyyaka nasta'in dan kalimat iyyaka nasta'in huruf tasydidnya fawqal ya'i yang kedua yaitu pada huruf ya. Jadi sama-sama tuh supaya kita betul-betul diakui sama Allah kalau kita ibadah. Kalau kita betul-betul diakui sama Allah, mintanya hanya sama Allah, kudu benar baca tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun suaranya kagak enak, kagak apa-apa, yang penting tasydidnya benar. Benar, enggak apa-apa. Imam juga begitu, yang sudah siap jadi imam, jadi imam. Tapi kalau Ustaz Adung masih ada, jangan berani-berani ngelangkahin. Jangan imam. Gak boleh ngelangkahin imam. Boleh. Bisa digaplok. Ya orang dilangkai. Jangan maju pokoknya, kalau masih ada imam gak boleh maju ya. Kalau jadi mayit baru maju. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami meminta pertolongan. Jadi maknanya sebenarnya apa maknanya? Ini kita belum kaji esensi maknanya, ini belum ngaji nih, belum ke situ ya. Sampai jam 12 kita selesai. Siap sampai jam 12 ya? Ya. Insya Allah saya pulang duluan. Kasihan gini sama anak di rumah. Allah. Ayat selanjutnya, nah ini dia yang selalu kita minta sama Allah, selalu kita harapkan akan petunjuknya sama Allah. Ayat keberapa nih? Ayat ke-6.
Ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas siratal mustaqim fawqas shad itu ada tasnya di atas huruf shad. Kata Imam Nawawi dalam kitab tafsir Munirnya, beliau sampaikan nih pas bahas surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya zid al-hidayah. Ya Allah, Engkau tambahkan aku hidayah. Bukan berarti ini kita ini belum punya hidayah. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Selama ini kita jalannya mengkol. Kagak begitu. Kata Imam Nawawi, kita sudah dikasih petunjuk sama Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams. Kita ini sudah diilhami oleh Allah dengan jalan yang baik, jalan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha, jalan keburukan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Nah, kita ini sekarang lagi ada di jalan ketakwaan. Lagi ada di jalan kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala, dibimbing di kita. Alhamdulillah. Melalui wasilahnya majelis ilmu ini pada malam hari ini melalui DKM. Kemudian kita ini diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju wa taqwaha tadi tuh, menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, kan kadang-kadang kita keluar dari musola nih, belum tentu kita ngapain baik. Apakah masih jaga takwa kita? Apakah masih juga istiqomah dengan apa yang kita dengarkan ketika ngaji atau yang lain? Kadang-kadang melihat anak kecil di jalan, itu bocah ya, anak siapa sih? Itu. Secara tidak langsung nih lisan ngomong, jelekin tuh anak. Padahal si anak kagak salah apa-apa sama kita, tapi kita jelek-jelekin. Bisa jadi begitu. Atau kita keluar musola tuh pakai sendal orang, nyasar gitu. Misalnya. Ada yang begitu? Insya Allah di sini mah gak ada. Di Pondok Ranji banyak kan sana. Pindah dari mana gitu. Allah. Kalau kilap mah kagak apa-apa, besok balikin lagi, besok subuh. Ustaz, saya pernah dengar tinggalkan yang buruk, ambil yang baik, ambil yang bagus. Sendalnya lain sebelah semua. Sendalnya lain sebelah, bagus semua. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ini kita minta petunjuk sama Allah supaya hidayah ditambahin. Kalau hari ini kita masih dapat hidayah 1, 2, 3 misalnya, kita sholat baca surat ini ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tambahin lagi hidayahnya, ditambah lagi. Kata Imam Al-Ghazali, hidayah itu apa? Ziyadatul khair, ada berkah di situ. Kalau sudah banyak hidayah akan tambah berkah. Kalau sudah ada berkah tambah baik, ziyadatul khair. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin enak ibadahnya, semakin hari semakin banyak sholatnya, semakin hari semakin wakal zikirnya, semakin ulet. Kalau kata orang Betawi apa tuh? Mentang gitu ya. Mempeng gitu, mempeng itu. Muterin tasbih gitu, muterin doang. Dari ujung sampai ujung terus muterin gitu ya. Allahu Akbar. Enggak apa-apa, yang punya tasbih dipakai tasbihnya buat saksi. Yang enggak ada tasbih pakai tangan. Enggak ada pakai tangan, pakai lisan. Sallallahu alaihi Muhammad. Masa ya ilokan kita zikir, lisannya kagak zikirin kan gitu ya. Walaupun sebenarnya yang paling terbaik adalah zikir dengan hati. Tapi kita berupaya supaya hati ini ikut berzikir, lisannya ngomong. Karena kita kan tidak seperti ulama-ulama dulu yang langsung pakai hati, langsung zikir sama Allah, langsung nyantol seperti gantungan. Enggak begitu kita. Kita zikir berkali-kali tapi kagak ingat-ingat juga sama Allah. Itu kita. Makanya kemudian kita selalu terus zikir lagi. Orang usah jauh-jauh dah, itu kita begitu. Termasuk yang ngomong begitu sama saya juga. Makanya jarang kita ini kalau zikir Bismillahirrahmanirrahim kah zikirnya.
atau dengan Allah 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 kah, atau dengan la ilaha illallah la ilaha illallah, atau ditambahin lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau zikir-zikir yang lain, sholawat kah, atau yang lainnya. Lagi mempeng, pengen dapat rezeki banyak, pakai zikirnya apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, terus sampai dengan 100.000 kali. Pernah? Kagak lama, paling 2 jam. Kakinya kesemutan ya, gak apa-apa. Katanya pengen banyak rezekinya. Duduk 2 jam aja udah olet-oletan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, di majelis ini senantiasa dikaruniakan Allah rezeki yang banyak, berkah manfaat, senang sedekah, jadi orang selamat dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, fauqa shad, itu tasdidnya ada di huruf shad, di atas shad. Ihdinas, nah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, nah gitu. Shad ini huruf taswir kalau dalam tajwid. Jadi kudu nyeruit begitu kayak bunyi burung. Nah, begitu tuh, itu shad namanya taswir. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi shadnya ditekan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tasdidnya banyak di sini. Siratal ladzina, kalimat siratal ladzina fauqal lami itu tasdidnya ada di atas huruf lam. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Jadi jangan dibablasin doang. Siratal ladzi itu kurang pas itu. Tapi ditekan sedikit. Siratal ladzina. Kalimat selanjutnya an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ada 2. Ada 2 di situ, huruf apa? Fauqad doi, yang pertama di atas huruf dot tasdidnya, yang kedua huruf lam, wal lami dan huruf lam. Makanya ini agak berat bacanya, agak susah. Makanya musaqqal dalam mutajid itu, musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal kalimi juga boleh. Waladdallin. Ini huruf-huruf yang ditekankan, ya, kalimat-kalimat yang ditekankan ketika kita membaca suratul Fatihah. Kita baca sekali ya surat Fatihah ya, biar benar, sama-sama benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada ayat ke-7, ayat terakhir,
lain ulama membolehkan cara membacanya 2 potongan cara bacanya. Yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh berarti di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tadi kita baca. Boleh kalau kuat napasnya 1 napas. Itu lebih utama. Tapi kalau udah baji 1 napas kira-kira masih kuat orang. Insyaallah. Alhamdulillah. Kadang saya aja ngos-ngosan kayak. Ngos-ngosan, tarik napas panjang-panjang dulu gitu. Insyaallah berhenti. Jadi kalau 1 napas diutamakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lebih utama. Kalau bisa 1 napas lebih baik. Tapi kalau nggak kuat, boleh 2 tadi caranya. Jangan sampai berhenti pada 'alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini enggak boleh berhenti di sini. Ini sekalian kita ngaji sedikit, ngaji Quran. Jadi ketika di ayat ke-7 ini kadang memang kita ngos-ngosan gitu. Jadi boleh yang pertama tadi pilihnya yang 2 kali cara bacanya agar sedikit kita tarik nafas dulu dah, itu dari kakak ngos-ngosan gitu ya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh tarik nafas, boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini diantara bacaan tasydid ya. Penekanan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Makna-makna yang terkandung di dalamnya, karena sudah jam 9.15, secara singkat bahwa ketika kita memaknai suratul Fatihah di dalam bacaan sholat kita, maka yang pertama adalah fokuskan kita membaca suratul Fatihah agar supaya apa yang kita baca berharapnya melatih kita untuk lebih khusyuk. Kalau kita fokus dengan bacaan Fatihah kita, insya Allah ya, minimal pada saat suratul Fatihah dibaca kita fokus alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin. Selanjutnya kita lupa juga misalnya ingat sana ingat sini ya, kagak apa-apa dah, minimal itu. Tapi pas baca suratul Fatihah ya, sebaiknya ya, difokuskan agar supaya kita betul-betul mendapat kesempurnaan di dalam sholat. Karena baca suratul Fatihah bagian daripada rukun. Kalau baca Fatihahnya salah, maka kita sholatnya juga salah. Maka kalau kita yang belum fasih baca surat Al-Fatihah, yang penting kita jadi makmum. Terserah ada imam mau bawanya bagaimana. Jadi imam mau bawa ke A ya kita ngikut, imam mau bawa kita ke B ya kita ngikut. Terserah imam. Imamnya dapat pahala, kita pasti dapat pahala. Kalau imamnya nyemplung, betul kata Kiai, pilih imam, tetapkan imamnya. Jadi jangan melangkain yang sudah ada jadi imam. Karena kalau dalam sebuah riwayat dan hadis itu, kalau imam salah, yang nanggung semua kesalahan adalah imam. Kalau pahalanya 1 imam terhadap makmum 1 pahalanya imam dapat 2. Kalau benar dikali nih makmumnya ada berapa? Semakin banyak makmum semakin banyak hadiahnya buat imam.
Enakan imam dong ya. Berat. Belajarnya lamaan kalau jadi imam. Belajarnya lamaan. Tapi sebaliknya, kalau imamnya keliru, salah, pun juga yang menanggung salahnya makmum adalah imam. Allahu Akbar. Bukan karena makmumnya salah, bukan. Tapi karena salah bacanya imam, akhirnya makmum kan ke bawah. Begitu. Maka kemudian dalam satu riwayat itu, yang nanggung kesalahan makmum ketika imamnya salah, maka semua ditanggung oleh imam. Makanya betul kata Kyai Adu, pilihlah imam yang berkualitas. Bila perlu kita panggil imam dari Mesir gitu kan. Atau di sini ada namanya Pak Imam. Masa jauh-jauh udah gitu sudah jadi imam. Kasih saja, kasih rame-rame. Kasih Pak Imam. Ustaz, ini kita nih susah nyari imam, kada yang mau di musola Siddiqiyah. Udah, siapa yang paling mahir di antara jamaah? Suruh maju. Yang paling mahir. Kalau ada bacaan Qur'annya bagus, 2, pilih yang paling soleh. Di antara 2 paling hebat, paling mahir bacaan Qur'annya, yang paling soleh siapa? Iya. Kalau jadi Enggak ada. Jadi itu yang mendahulu, yang perlu didahulukan jadi imam. Ada ahli Quran, ada ahli fikih. Mana yang didahulukan? Ahli Quran. Tapi kalau kemudian ada dua-duanya, dia ada satu orang ahli Quran, ahli fikih. Dalam keterangan yang lain pun yang mesti didahulukan adalah ahli fikih yang wirai. Ahli fikih yang wirai. Wirai itu yang berhati-hati dalam berbuat, berucap, bertindak dan yang lainnya. Nah, kalau ada ahli Quran, ahli fikih, dia satu orang, maka dahulukan dia. Makanya kalau ada kiai misalnya dari mana, pasti ahli Quran, bacaannya benar. Walaupun ada juga kadang ya, tidak lebih baik daripada yang ahli Quran. Tidak semua ulama juga mendalami Quran sampai dengan detail ke bawah-bawahnya, sampai detail ke huruf-hurufnya. Guru kami mengijazai bacaan-bacaan Quran, alhamdulillah ya. Ini tahadusan bin ni'mah. Guru kami belajar, ya, kami belajar dengan Abdul Khaliq belajar dengan guru kami namanya Syekh Al-Hajj Muhammad Jamal bin Ahmad. Syekh Al-Hajj Jamal bin Ahmad belajar lagi dengan gurunya namanya Syekh Abdul Jalil Mustaqim. Syekh Abdul Jalil Mustaqim belajar lagi dengan orang tuanya namanya Syekh Mustaqim. Syekh Mustaqim pernah diijazah oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bermimpi mendapatkan kitab melalui tangan kanannya, dan yang memberikan adalah Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji senantiasa mendapatkan manfaat dan betul-betul sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah kita mengajarkan di pertemuan selanjutnya. Kita semuanya pada sehat, panjang, berkah manfaat, dan kita semuanya bisa hadir kembali di majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqil aqwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita bersama